Sahabat hikmah di balik kisah, pernikahan jadi impian banyak pasangan, terutama pernikahan resmi dan tercatat di negara. Tapi ada sebagian yang harus puas menikah secara siri atau pernikahan agama. Status pernikahan siri biasanya membawa beberapa kendala saat pengurusan surat-surat. Seperti yang dituturkan Epi, seorang pelaku nikah siri. Ia rela menjadi istri siri demi bisa bersama dengan sang pujaan hati. Sudah lama pacaran, ia pun memilih dinikah secara siri tahun 2015 silam. Lain lagi dengan Rina. Ia memilih menikah siri karena ingin menghindari zina. Hingga memiliki 2 anak, Rina dan pasangan sirinya belum menikah secara resmi agar tercatat dan punya akta nikah. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja. Sah di mata agama tapi tidak di mata negara. Ada banyak alasan nikah siri, mulai dari menghindari zina atau suami yang lakukan poligami. Kalau begini, pihak perempuan yang lebih dirugikan. Masih dengan tema nikah yuk. Nah, nikah yuknya ini ternyata ngajaknya nikah siri, Ustadz. Emang sah, Ustadz, dalam Islam nikah siri? Iya, sebetulnya dalam Islam tidak ada nikah siri, nikah jahir. Kata-kata siri sama jahir itu hanya dipakai untuk sholat sebetulnya. Sholat itu dengan jahar, dengan terang, dengan terbuka, dengan kenceng dibaca ketika sholat subuh, ketika sholat isya. Tapi untuk duhur, asar itu, mohon maaf, itu dengan sir, artinya diem-diem. Tetapi nikah siri menjadi istilah di Indonesia dan sekitarnya, yaitu pernikahan yang belum diresmikan secara legal dan terang-terangan. Tapi sebetulnya anjuran nikah itu, tolong kamu kalau sudah nikah, umumkan pada khalayak. Sembelihlah kambing, berbagilah walimah terus. Maka sesungguhnya inti dari nikah adalah declare. Supaya dia betul-betul ada pengumuman. Supaya tahu, supaya tidak terjadi fitnah. Ya. Bagaimana dengan siri? Kalau siri yang dimaksud adalah pelaksanaannya karena ada alasan tertentu, oke, nggak apa-apa. Apa tuh alasan tertentunya? Ya, misalnya seorang masih kuliah, sama-sama di kota lain yang mungkin di luar negeri, dia sudah cocok, sudah rupa, ya ini aman dinikahkan. Maka daripada terjebak pada perzinahan, udah nikah aja siri. Itu lebih aman. Nikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Ya. Tentu ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada mempelai laki dan perempuan masih hidup. Jangan nikahi orang mati. Itu. Karena ada di Afrika itu ada tradisi, kalau saya senang dengan Rahma mati, saya nikah di depan untuk marital statusnya. Bahwa dia pernah menikah dengan orang yang sudah mati. Nah, sehingga dia sudah berstatus duda, padahal yang dinikahi sudah mati. Nggak boleh. Dalam Islam tidak mengenal itu. Bahkan ada nikah di depan jenazah karena orang tuanya mati, nikahnya di depan jenazah. Islam tidak mengenal itu. Bagaimana kalau nanti jenazahnya jawab, saya terima nikahnya, akan susah itu. Saya nikahkan kamu jadi susah. Jadi sekali lagi sini. Tetapi kalau tidak ada halangan itu semuanya, memang itu banyak madaratnya. Ya. Itu. Secara hukum sah, ya. Tetapi walaupun sah, kalau itu tidak memberi kebaikan, jangan dilakukan. Saya tanya, jujur. Ini tolong perhatikan baik-baik. Syarat sahnya orang sholat itu menutup aurat. Saya tanya, aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Di sini. Pusar sampai sedengkul. Ya. Berarti kalau sudah pakai celana panjang atau sudah pakai sarung, nggak usah pakai baju, sholatnya sah nggak? Sah. Sah. Ya. Dari sisi ini jangan bicara mengenai sahnya saja. Jadi sahnya perkawinan sah, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, bahkan ada mempelai, sudah sah 5 ini. Tapi jangan dilakukan kalau tidak membawa kebaikan. Karena dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebetulnya nikah itu untuk membawa kebahagiaan dunia. Sudah dibaca belum? Nih, terjemahannya nih, Ustaz. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ya, untung manusia itu disenangkan kepada jenis kita sendiri. Sapi pun walaupun putih, mulus, bening, tidak ada orang yang patah hati. Oh sapi, I love you. Enggak ada. Itu. Walaupun jauh lebih putih sapi daripada camper. Tapi tidak semua orang patah hati dengan sapi.
Ya. Ya, itu. Ya, terus Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. ada ketentraman. Pernikahan itu membawa ketentraman, tetapi bahkan tidak hanya tentram. Lanjut. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ada kasih sayang yang berkelanjutan. Kalau ada nikah siri, maka ini tidak tercapai. Ya. Karena dengan nikah siri nanti banyak, terutama para wanita, banyak dirugikan. Pertama, akte nikah. Kedua, bagaimana akte kelahiran. Di Indonesia tidak muncul dengan tidak ada akte kelahiran, ternyata fasilitas pendidikan juga menjadi kesulitan. Belum lagi askes, belum lagi apa yang jaminan kesehatan itu, ya segala macam. Tetap secara administratif. Belum lagi kalau ada perceraian. Perceraian nuntut untuk hak-hak untuk perceraiannya, hak-hak untuk anak, untuk warisannya menjadi berat, menjadi susah. Maka sesuatu kalau tidak membawa kebaikan, nikah siri walaupun secara agama itu sah, jangan dilakukan. Karena itu membawa mandorot. Itu. Kecuali ada alasan tertentu yang memang diperbolehkan, artinya secara syar'i memang mengharuskan itu. Artinya daripada nanti terjebak zina dan nanti akan dideklar, akan diresmikan setelah selesai kuliah atau selesai apa, silahkan. Itu pun harus ada tanda petik, jangan punya anak dulu. Nah, artinya supaya tidak terjadi fitnah. Siri walaupun itu sah secara hukum syaratnya terpenuhi, tapi tidak membawa kemaslahatan, jangan dilakukan. Nikah yuk, hayu kalau misalnya tadi semua yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz itu terpenuhi, termasuk yang terakhir tadi itu pentingnya Ustadz ya. Kalau membawa kemudaratan untuk apa? Nah, itu dia banyak sekali kisah yang kita bahas hari dan semuanya bisa kita petik nilai-nilainya supaya kita bisa menjadi lebih bijak dan juga lebih baik. Ingat selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Wijayanto pamit. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.